Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviandi dengan NIM 18233096, jurusan Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dengan mata kuliah Etika Perpajakan, di sini saya akan membahas tentang materi ketiga, yaitu etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan dianggap etika atau dianggap etis jika mendatangkan konsekuensi berupa manfaat sesuai dengan hak dan kewajiban, bersifat adil, dan memiliki motivasi atau harapan terhadap nilai keutamaan. Pengambilan keputusan etis bisa dilakukan berdasarkan teori etika maupun dengan pendekatan lain dan dapat dirumuskan dengan batasan-batasan tertentu. Lebih lanjut, Brooks mengemukakan tentang batasan tentang pendekatan pengambilan keputusan etis, yaitu diantaranya yang pertama, pendekatan filosofi. Filosofi adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Kedua, pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan 5 pertanyaan ini merupakan suatu pendekatan etis komprehensif yang dikembangkan oleh Graham Tucker untuk pengambilan keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan. Lalu yang ketiga, pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral dibangun untuk menganalisis dampak stakeholder yang dibangun langsung pada 3 kepentingan mendasar dari stakeholder itu sendiri. Keempat, pendekatan Pastin. Menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan adalah sentral dan strategis. Salah satu fungsi manajemen dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa gaya pemimpin itu mempunyai gaya tersendiri. Biasanya gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin adalah beberapa yang sering menjadi pola dalam pengambilan keputusan. Seringkali, seseorang manajer menggunakan 2 atau 3 gaya dalam pengambilan keputusan. Kekuatan dan kelemahan pembuat keputusan ditentukan pada gaya yang digunakan oleh pemimpin atau manajer. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Selanjutnya, kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral, norma, dan aturan yang berlaku, baik itu di luar maupun di dalam organisasi. Kepemimpinan beretika berperan penting dalam meningkatkan dan menjaga kualitas integritas organisasi. Kepemimpinan beretika perlu dilakukan dalam rangka membawa perubahan yang berkelanjutan di tengah lingkungan politis dan sosio budaya yang menantang seperti di Indonesia. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Proses pengambilan keputusan merupakan proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan melalui proses memilih alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam bidang perpajakan, pengambilan keputusan bisa dilihat mengenai rencana restrukturisasi DJP menjadi Badan Penerimaan Pajak yang diawali dengan identifikasi permasalahan dalam organisasi DJP.
Selanjutnya, contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasusnya, itu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Beliau merupakan pemimpin daerah pertama yang gencar dalam menyuarakan bahaya COVID-19. Pada awal kemunculan pandemi ini, Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak di Indonesia dan tingkat kenaikan jumlah kasus tiap harinya cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk menghadapi suatu situasi yang juga berubah dengan cepat. Berbagai kebijakan dicanangkan oleh Anies Baswedan untuk menekan angka positif COVID-19 di DKI Jakarta. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.